Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu, kami dari gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu akan melaporkan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Indramayu sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya penambahan kasus terkonfirmasi sebanyak 5 orang. 1. Tuan S, umur 18 tahun, dari Kecamatan Sindang. Dengan kronologis sebagai berikut. Pasien pulang dari Bandung tanggal 28 April 2020, mengeluh sesak napas, batuk keluar darah. Kemudian pasien berobat ke klinik. Karena gejala tetap, tidak ada perubahan, maka oleh keluarga pasien dibawa ke RSUD Kabupaten Indramayu dan kemudian dilakukan perawatan di ruang isolasi di RSUD Kabupaten Indramayu sebagai pasien dalam pengawasan. Kemudian dilakukan pengambilan swab sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 dan 29 April 2020. Karena kondisi pasien membaik, maka pasien dilakukan perawatan lanjutan di rumah karantina di Rumah Sakit Mursyid Ibnu Safiuddin Kerangkeng dari tanggal 5 Mei sampai dengan sekarang. Hasil pemeriksaan RT-PCR dari Labkesda Provinsi yang kami terima tanggal 12 Mei 2020 dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Kondisi pasien sampai sekarang alhamdulillah keadaan umumnya baik. Yang kedua, adanya 4 orang kasus terkonfirmasi positif yang hasilnya kami terima kemarin hari Rabu 13 Mei 2020 sekitar jam 20.40 waktu Indonesia bagian Barat dari Labkesda Provinsi Jawa Barat. 4 orang tersebut adalah keluarga dari PDP meninggal yang terkonfirmasi positif, Tuan K dari Kecamatan Karangampel. 4 orang tersebut adalah Nyonya A umur 58 tahun, Kecamatan Karangampel, merupakan istri pasien. Kemudian Nyonya U umur 37 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, merupakan anak pasien. Tuan DL umur 43 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, adalah menantu pasien. Ananda VL umur 11 tahun, alamat Pulau Gadung, Jakarta, adalah cucu pasien. Dan 4 orang tersebut sekarang sudah ada dalam ruang perawatan isolasi Rumah Sakit Bayangkara sejak tadi malam. Dari kasus terkonfirmasi yang kami sebutkan di atas, maka kami simpulkan bahwa terdapat kasus imported case dan juga kasus transmisi lokal. Yang kedua, kami sampaikan juga laporan perkembangan kasus ODP maupun PDP yang terjadi sebelum berlakukannya PSBB dan selama PSBB dilaksanakan. Yang pertama, untuk ODP atau orang dalam pemantauan dari tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 746 orang. Dan kemudian dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 kemarin ODP menjadi sebanyak 780 orang atau meningkat 34 orang. Untuk pasien dalam pengawasan dari tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 95 orang dan PDP yang ada dari mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 13 bulan 5 2020 sebanyak 129 orang, dalam arti lain meningkat 34 orang. Untuk PDP meninggal sendiri sampai dengan tanggal 5 bulan 5 2020 sebanyak 31 orang. Kemudian PDP meninggal dari mulai tanggal 6 sampai dengan 13 bulan 5 2020 sebanyak 42 orang atau meningkat menjadi 11 orang. Dan untuk kasus terkonfirmasi positif dari tanggal 8 April sampai dengan sekarang jumlah total sebanyak 12 orang dengan pasien sembuh 1 orang, swab negatif 2 kali, dan 2 orang meninggal. Sisanya masih dalam proses isolasi atau karantina. Dengan demikian dapat dilihat dari hasil di atas bahwa kesadaran masyarakat dalam melaksanakan seluruh protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini masih belum baik. Untuk itu kami dari gugus tugas percepatan dan pengendalian COVID-19 Kabupaten Indramayu memohon dengan sangat kepada masyarakat untuk secara sadar dan mematuhi bersama-sama peraturan maupun protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yaitu lakukan physical distancing atau social distancing dengan menjaga jarak
dan hindari kerumunan. Yang kedua, memakai masker dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cuci tangan pakai sabun dan biasakan membersihkan diri setelah pulang bepergian. Sayangilah kesehatan diri kita dan keluarga kita semua. Kami mohon doa kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indramayu agar saudara kita yang sakit dapat segera sembuh dan kita yang sehat agar bisa terhindar dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.